me help! Run, Jane, run! Seperti yang sudah diketahui oleh banyak gamer, awal dari dekade 1990-an dikuasai oleh dua nama, Nintendo dan Sega. Akan tetapi, itu tidak berarti pihak-pihak lain diam saja membiarkan keduanya mendominasi pasar. Banyak perusahaan berusaha menantang hegemoni mereka, termasuk diantaranya adalah perusahaan The 3DO Interactive yang didirikan oleh Trip Hawkins, ex-pendiri dari perusahaan EA atau Electronic Arts. The 3DO Company menawarkan format yang berbeda dengan Nintendo maupun Sega. Alih-alih memproduksi mesin konsol mereka sendiri, perusahaan 3DO melisensikan spesifikasi mesin mereka untuk diproduksi oleh perusahaan elektronik third party. Itulah kenapa di zaman dulu ada kesalahkaprahan bahwa nama lengkap 3DO adalah Panasonic 3DO, padahal Panasonic hanya salah satu saja dari produsen 3DO. Teknologi 3DO juga dilisensi beberapa perusahaan lain seperti Goldstar dan Sanyo. The 3DO Company juga menawarkan ongkos lisensi yang sangat rendah untuk memproduksi game di konsol mereka sejumlah hanya $3 saja per titel yang terjual. Strategi ini diterapkan karena 3DO tahu bahwa mereka perlu memikat developer-developer game untuk juga membuat game di sistem mereka. Di atas kertas, ini adalah strategi yang brilian. Ongkos lisensi game yang murah ditambah dengan sistem bermedia CD adalah kombinasi yang bisa menarik banyak developer game mencoba merilis game mereka di 3DO. Celakanya, 3DO tidak memperhitungkan apa yang terjadi sebaliknya. Sistem 3DO memang memiliki beberapa game bagus di dalamnya seperti Gex the Gecko, dan Wings Commander 3 yang dibintangi oleh Luke Skywalker sendiri, Mark Hamill. Sialnya, ongkos lisensi yang murah ditambah dengan santainya kontrol kualitas di 3DO menghadirkan belasan, bahkan mungkin puluhan game buruk yang dirilis di sistem ini. Untuk satu game bagus yang dirilis di 3DO, belasan game buruk juga dirilis untuk mengimbanginya. Dan salah satu yang terburuk di antara semua titel itu adalah Oke, pertama mari kita lihat box art dari Plumbers Do Not Wear Ties. Hal pertama yang saya sadari saat melihat box dari game ini adalah betapa generiknya desain dari box ini. Kirin Entertainment, sang pencipta game ini, hanya pernah menciptakan satu game ini saja. So, what is this game all about? Di dalam tulisan boxnya tertera a plumber, daddy's girl, chicken, pandas, race cars. Game apa sih ini sebenarnya? Kenapa semua jenis elemen yang tidak berkesinambungan seperti ini bisa masuk ke dalamnya? Dan saat gamer memulai permainan, mereka akan disuguhi detail screen seperti ini. Saya tahu bahwa teknologi komputer dan style desain era 1990-an berbeda dengan era sekarang. Tetapi garapan ini terasa sangat amatir dan kacau balau. Bahkan adik saya yang masih SD saja bisa menggarap sesuatu yang lebih kompeten ketimbang whatever this is. Dan opening credit seperti ini this is just horrendous. Bicara soal opening creditnya, kenapa ada seekor panda ikut-ikutan balapan mobil NASCAR? Apakah ini yang dimaksud dengan kata-kata panda dan race cars dalam kotak gamenya? Setelah game gambar-gambar race cars yang terus sambil lalu keluar masuk, gamer akan menyadari bahwa ini semua hanya bagian dari mimpi John, satu dari dua karakter protagonis game ini. I said, get up, John. Man, why is it I haven't seen you with any woman? Why is that, John? Don't you like women anymore?
John, are you gay? No, Ma. I'm not gay. Thank heaven. Daddy, come in, please. Why the hell aren't you married yet, Jane? In that last scene, that bitch of a mother told her son to have kids. Now I'm telling you, I want some too. Your clock's a ticking. Now why the hell haven't you been productive? I haven't had time, Daddy. For Christ's sake, girl, how long does it take these days? You ain't that busy. Now damn it, Jane, you get on the stick and make some babies for your poor old father before he dies. Baik John maupun Jane, kedua karakter utama dalam game ini tengah diburu oleh orang tua mereka masing-masing untuk segera mencari pasangan dan menikah. Sebagai gamer, kita diharuskan membuat keputusan-keputusan dalam permainan untuk menyatukan keduanya. Game ini benar-benar dragging sekali. Setelah gamer selesai mendengarkan percakapan masing-masing John dan Jane dengan kedua orang tua mereka, sekarang gamer dipaksa menonton rutinitas dari John dan Jane bersiap-siap. Lengkap dari mereka mandi, berdandan, bersolek, memakai baju, sampai meninggalkan rumah. Setelah menunggu hampir 15 menit melihat cutscene, akhirnya John dan Jane bertemu di lapangan parkir, tempat Jane melamar kerja. Entah kenapa John ada di sana, dan gamer akhirnya diberi pilihan untuk mengambil keputusan. Sebelum gamer mengambil keputusan apapun, mendadak saja gamer akan disambut oleh seorang narator yang entah muncul dari mana, lantas menceramahimu untuk mengambil keputusan yang tepat. Di dalam momen inilah saya mulai menyadari ada yang tidak beres dengan game ini. Di luar introduksi sebelum game mulai yang menggunakan FMV, you're going to get to know a lot about me and the Super Information Highway. Put your big muscular arm around me and whisper sweet things in my ear. And I promise to do whatever your little heart desires. Semua cerita yang terjadi setelah game dimulai hanya menggunakan slideshow gambar yang diiringi dengan suara saja. Ya ampun, game ini benar-benar digarap asal-asalan dengan budget super rendah. Percayakah kalian bahwa game ini dijual di tahun 1993 seharga sebuah game penuh? $50 lebih. Malangnya gamer yang terjebak membeli ini dulu. Anyway, terlepas dari pilihan apapun yang kamu ambil, John dan Jane tidak lanjut berkenalan. Lantas Jane akan naik ke atas untuk menghadiri wawancara kerjanya. Wawancara kerja antara Jane dan Thrasher, calon atasannya, adalah wawancara yang paling konyol yang pernah saya dengarkan. I can work my way up the organization. I just need someone to give me a chance, please. Mr. Thresher, I don't have a lot of money. I was counting on this job, praying for this. Oh God, Mark, I'm Tak lama kemudian, game ini membiarkan gamer mengambil keputusan lain. Dua keputusan yang di atas akan membawamu ke layar game over, sehingga saya terpaksa memilih keputusan yang ketiga. Yes? Take your clothes off, Jane. What? What the heck? Wow, saya tidak percaya saya mendengar kata-kata ini keluar dari game ini. Take your damn clothes off! Wow. And that's unbelievable. Dan sadarkah kalian bahwa kualitas gambar dalam game ini sangat buruk? Saya melihat ada banyak gambar yang out of focus dan blur di dalam game ini. Jadi tidak hanya game ini tak memiliki video untuk menarasikan ceritanya, gambar diam yang dipakai saja tidak semuanya oke, dan beberapa malahan memakai filter-filter Photoshop yang sepertinya maunya artistik sih, tetapi jatuhnya kok tidak artistik sama sekali. Yang terjadi kemudian adalah aksi kejar-kejaran di sekeliling kota Los Angeles. Tetapi acara kejar-kejaran ini sungguh dibuat dengan ala kadarnya. Dalam beberapa foto, ketiga orang ini malahan seperti bersenang-senang di daerah Hollywood. What? Dan bahkan ada tulisan yang di Photoshop ke dalamnya seperti ini. Run, Jane, run? Apakah ini seperti Run, Barry, Run dari The Flash? Dan di sela adegan kejar-kejaran ini ada pertarungan antar para narator juga. Over my dead body.
Saya tidak habis pikir apa gunanya adegan ini turut dimasukkan. Apakah untuk memperpanjang durasi game? Pada akhirnya, klimaks game ini terjadi saat kejar-kejaran selesai dan ketiganya sampai di sebuah gedung tak berpenghuni. Di sini Jane akan diberi tawaran oleh Thrasher untuk bisa dipakai selama sehari dengan uang 5 juta US dollar. No, I'm offering you a lot more than that. Try $5 million. 5 million? For what? One night with you. Oke. This is weird. Kalau sebagai gamer Jane menyetujui tawaran itu, maka kamu akan mendapatkan bad end dari game ini. Sementara kamu akan mendapatkan 1 dari 2 good end apabila kamu menolak tawaran Thrasher. Lantas, setelah itu game memasuki momen finalnya dan tamat. Iya, tamat. Hah? Game ini hanya berdurasi di bawah 1 jam. Keputusan yang bisa diambil oleh gamer tidak lebih dari 10. Dan ia tidak memiliki replayability apapun. Lantas, tamat. Oke. Masih bisa disebut game nih. Di awal dekade 1990-an, fitur FMV memang dianggap sebagai teknologi yang mutakhir dan baru. Banyak game yang diciptakan di format CD menggunakan fitur FMV dikarenakan developer menganggap ini adalah cara terbaik menyatukan dunia game dan film. Itulah kenapa ada game-game Sega CD seperti Night Trap, Super Shark, dan sebangsanya. Bahkan sebenarnya sebelum di konsol 3DO atau Sega CD saja, game arcade pun memiliki game yang berusaha memadukan film dengan game, Dragon Slayer misalnya. Nah, saya tidak ingin mengkritik sebuah game yang menitik beratkan pada narasi. Bahkan di dalam channel video saya ini saja, saya pernah mereview Finding Paradise, sebuah game yang berat di narasi tetapi ringan sekali di gameplay. Jadi saya tidak mengkritik sebuah game yang menitik beratkan pada narasinya. Akan tetapi, game-game yang saya sukai itu digarap dengan serius dan tidak asal-asalan. Plumbers Don't Wear Ties, sayangnya tidak. Coba kita telaah dari segi teknis, ia digarap jelas dengan asal-asalan. Game ini tidak memiliki video. Lantas untuk gambar diamnya saja efek Photoshopnya adalah filter dengan ala kadarnya. Lantas coba kalian lihat dengan beberapa efek crop panda di sini. Lihat, tidak rapi, lantas ditempelkan tanpa konteks. Kemudian bagaimana dengan narasi ceritanya? Setali 3 uang. John dan Jane tidak pernah punya chemistry apapun. Bagaimana bisa punya? Mereka tahu-tahu bertemu, belum melakukan apa-apa, berkenalan juga belum, tapi tahu-tahu sudah ending ceritanya. Plumbers Don't Wear Ties pun tidak menawarkan cerita yang bercabang. Apabila gamer mengambil pilihan yang tidak benar, tidak ada skenario lain yang bisa diikutin. Gamer hanya akan dimarahi oleh narator, kemudian dipaksa kembali ke layar pilihan keputusan untuk mengambil keputusan yang benar. Were you raised in a barn? These are the most disgusting series of plot choices I have ever seen. Ini bukan game. Ini adalah presentasi slideshow yang bisa diciptakan oleh Microsoft PowerPoint. Bahkan, sempat ketika YouTube memiliki fitur anointment, game ini bahkan bisa dimainkan di YouTube. Sayangnya karena fitur anointment sudah dihilangkan, maka game ini tidak bisa lagi dimainkan via YouTube. Pun begitu, itu membuktikan betapa hampir non-eksistennya gameplay di dalam game ini. Sekarang bayangkan di tahun 1993 kalian membeli sebuah sistem 3DO yang harga per konsolnya mencapai 700 US dollar. Lantas kalian mengeluarkan sampai 50 US dollar lagi untuk membeli sebuah game. Dan game yang kalian pilih adalah Plumbers Don't Wear Ties. Kalian tentu akan sangat depresi dengan keputusan tersebut, bukan? Tahukah kalian bahwa galaksi ini sudah berusia jutaan tahun? Dan umur manusia paling panjang hanya puluhan tahun saja. Saya ingin kalian ingat bahwa hidup seorang di dunia itu terbatas, dan waktu itu sangat berharga. Oleh karena itu, walaupun game ini bisa ditamatkan dalam waktu 1 jam saja, mungkin di bawah 1 jam, saya rasa waktu 1 jam itu lebih optimal kalian gunakan melakukan hal yang lain. Berolahraga, berbicara dengan orang yang kalian sayangi, belajar ilmu baru, atau lainnya. Just avoid playing this game. Skorku untuknya 1. Tunggu. Tidak jadi, kebagusan. 0 saja.